waktu sudah menunjukkan jam 9.32 begitu ya, sesuai rencana kegiatan kan kita mulai jam 9.30, saat ini sudah lebih 2 menit. Maka untuk kegiatan mohon izin untuk kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sahabat sang pengajar dan Bapak Ibu guru yang luar biasa yang hari ini sudah bergabung. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu bersama di kegiatan rutin di event webinar sang pengajar yang bekerjasama dengan Guru Inovatif Jawa Tengah dan didukung oleh Microsoft Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, di menit ke-33 dari jam 9 ini telah bergabung 98 peserta dan presenter yang sudah hadir. Dan insya Allah kita bersama akan mengikuti satu paparan yang cukup menarik, yaitu mengenai deploy Office 365 untuk sekolah. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, di masa pandemi COVID-19 ini kita sangat membutuhkan solusi untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, banyak kemudian berbagai teknologi yang ditawarkan masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan meeting, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, untuk pengelolaan kelas online. Nah, Microsoft hadir dengan menawarkan Office 365 Bapak Ibu, dan untuk bisa berlangganan sekolah tidak perlu biaya sama sekali, atau biayanya adalah Rp 0 ya, atau 0 rupiah. Nah, lantas bagaimana cara kita mendapatkan langganan Office 365 ini secara gratis? Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang sangat kompeten dalam deploy Office 365 untuk sekolah. Beliau adalah Bapak Wahyu Saryadi, guru di SMK Negeri 1 Giri Tontro, dan saat ini sering menjadi konsultan deploy Office 365. Beliau juga master trainer Microsoft di berbagai pelatihan Bapak Ibu, sehingga tidak salah ketika hari ini kita menghadirkan beliau di webinar sang pengajar. Di menit ke-34 dari jam 9 ini sudah hadir 107 peserta, luar biasa. Akan terus antisipasinya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada sang pengajar dan Guru Inovatif Jawa Tengah yang hari ini kembali mengadakan webinar. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak pantas kiranya kemudian kami memberikan data singkat saja, karena menerima paparan materi kami mohon untuk mikrofon tetap posisi off, posisi mati ya Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tuliskan di menu chatting. Namun apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara lisan, silakan nanti klik raise hand yang ada di layar Bapak Ibu. Lambaian tangan, ada icon raise hand, nanti itu digunakan kalau ingin bertanya secara lisan. Waktu selanjutnya kami haturkan kepada Pak Wahyu Saryadi untuk memaparkan materi sampai dengan maksimal nanti jam 11.30 Mas Wahyu diberi sendiri untuk paparan dan tanya jawab. Monggo Mas Wahyu, matur nuwun. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk narasumber sudah bisa kembali bergabung. Mohon maaf karena ada gangguan teknik di koneksi kami. Pak Wahyu cek sound dulu, monggo. Tes, sudah terdengar Pak? Sampun Mas, monggo dilanjut. Ya. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon perhatian untuk tidak menyalakan mikrofon guys, sampai dengan nanti diberi kesempatan. Apabila ada pertanyaan tuliskan di menu chatting atau nanti raise hand, biar kami yang mengatur siapa yang akan bertanya duluan. Matur nuwun, kami kembalikan ke Pak Wahyu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf dengan sangat ini terkendala di sinyal kami. Sekali lagi sekolah kami di pelosok desa yang jauh dari perkotaan sehingga sinyalnya sangat tidak mendukung untuk kegiatan online. Walaupun demikian kami tetap berusaha untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf, ini pure dari kesalahan saya secara pribadi, di luar teknis sang pengajar. Tetap saja sang pengajar memberikan layanan yang terbaik. Adapun error teknis ini pure di kesalahan saya secara pribadi yang
memanfaatkan internet sekolah maupun ini sudah menggunakan layanan tethering Telkomsel pun terjadi seperti ini. Karena memang sekolah kami yang masih sangat jauh dari jangkauan perkotaan. Saya lanjut Bapak Ibu, bagaimana prosedur kita agar kita atau sekolah kita bisa mendapatkan layanan gratis deploy Office 365 tersebut. Yaitu yang pertama, sekolah kita harus mempunyai domain. Nah, misalnya domainnya itu smknegeri1.sch.id atau smpnegeri1merdeka.sch.id ataupun sesuai dengan nama sekolah Bapak Ibu. Tidak harus memiliki web, yang penting memiliki domain dahulu. Terus bagaimana nanti untuk validasi dari Microsoft apabila kita belum memiliki domain? Maka kita akan melampirkan lembar validasi yang akan digunakan oleh Microsoft memvalidasi sekolah kita, itu lampiran data yang ada di Dapodik atau yang terdaftar di Kementerian Pendidikan. Nanti file-file ini termasuk slideshow ini atau PowerPoint ini termasuk lembar validasi, bahkan nanti akan kami berikan template untuk membuat akun secara massal. Jadi sudah kami siapkan file-file yang mungkin nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu dalam istilahnya mendapatkan layanan gratis Office 365 tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya sekali lagi sebelum saya lanjutkan, yang penting dimiliki adalah domain sekolah, kemudian istilahnya nanti keterangan kepala sekolah tentang validasi sekolah tersebut. Nah, file-filenya sudah kami persiapkan. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini mohon maaf saya mulai dengan PowerPoint dulu. Nanti kalau waktu dan koneksi mengizinkan bisa kita praktekkan. Sudah kami siapkan bersama sang pengajar untuk praktek bagaimana deploy Office 365. Bahkan saya suara masih putus-putus. Oh, okay. Cek, bagaimana Pak Agus? Sudah lebih baik, Pak? Jelas, Pak, kalau dari Banten. Dari Wonogiri. Oke, monggo dilanjut. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Saya lanjut, ya. Mohon maaf, ya, Bapak Ibu. Monggo, Mas Wahyu, Bapak Ibu. Saya lanjut ke Bapak Ibu bisa masuk ke halaman microsoft.education.com. Nanti akan ketemu halaman seperti ini. Jadi ada tampilan yang seperti ini dan ada tampilan di laptop tertentu tampilannya seperti ini. Jadi ini microsoft.com. Jadi langsung masuk ke microsoft.com atau Microsoft Education. Insya Allah nanti kita praktekkan. Nanti akan diminta untuk memasukkan email sekolah Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk memasukkan email sekolah. Apakah dengan Gmail ataupun Yahoo Mail bisa? Nah, di beberapa akun bisa, tapi saya menemukan beberapa kendala di Bapak Ibu. Itu sudah ada yang pernah menghubungi saya, mungkin ketika dimasukkan akun Gmail itu tidak bisa, atau dimasukkan Yahoo Mail tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan jika seperti itu? Maka kita bisa menghubungi penyedia web tersebut untuk dibuatkan mail yang sesuai dengan atau email yang sesuai dengan domain kita. Nah, nanti akan dibuatkan di situ. Atau mungkin di sini kalau saya pernah menyarankan karena ini tidak mutlak ya, tidak mutlak untuk digunakan di sekolah, ini ditulis saja mail tertentu atau mail yang tidak aktif, email yang tidak aktif atau email yang tidak valid pun asal belakangnya @ nama sekolah, misalnya
admin@smkn1giritontro. Itu admin emailnya itu pun tidak aktif, tidak valid, itu tetap bisa digunakan untuk masuk. Ya gitu, mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan mengajari yang tidak baik, bukan mengajak yang tidak baik, karena ini cuma untuk memastikan kita adalah admin sekolah, gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ditanya kita sebagai siswa atau sebagai guru, maka tidak keduanya, tapi kita pilih, kita akan mendaftarkan, sign up sekolah kita. Jadi akan mendaftarkan sekolah kita. Nah, kita pilih yang sesuai dengan lingkaran merah ini. Jadi sudah saya berikan lingkaran merah agar terlihat jelas di Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih create a new account, jadi akun baru. Ini yang saya gunakan untuk masuk pakai wahyusaryadi@guruinovatif.com. Jadi email yang saya daftarkan di depan tadi untuk mengisi ini adalah mail@guruinovatif.com. Itu juga bisa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah punya akun @guruinovatif.com atau mungkin yang nanti Wonogiri akan dapat bdkwonogiri.id, insya Allah bisa untuk registrasi di sini. Kemudian nanti ketika create akun, nah ini identitas ini harus semuanya valid. Artinya email dan nomor HP yang setiap saat bisa dihubungi. Jadi kita harus menggunakan email dan nomor HP yang setiap saat bisa dihubungi atau diajak berkomunikasi dengan istilahnya dengan Microsoft gitu Bapak Ibu. Nah, apa saja yang perlu diisikan? Jangan sampai salah, yang paling atas adalah country, itu diisi negara Indonesia. Ini kosongannya tidak saya screenshot, langsung saya berikan isiannya. Karena di beberapa tempat ada yang bahasa Inggris, jadi bingung ini mau diisi apa. Ini diisi negara, kemudian nama depan dan nama belakang. Ini usahakan valid, karena nanti akan di email atau di kita akan ditelepon itu dengan nama yang ada di sini. Kemudian email ini email aktif nih Bapak Ibu. Boleh email Gmail, boleh email Yahoo. Yang penting aktif dan siap dihubungi setiap saat. Kemudian ini nomor HP, itu nomor HP-nya juga nomor HP yang valid. Artinya bisa ditelepon dengan layanan GMS, dengan layanan GMS atau CDMA, jadi bukan WA ya. Ya boleh ada WA-nya, tapi ini yang bisa di SMS atau bisa ditelepon manual dengan layanan GMS. Ya, kan ada yang nomor HP WA-nya sudah tidak aktif, nomor HP-nya tidak aktif, tapi WA-nya masih. Nah itu tidak bisa dihubungi, jadi harus valid yang bisa ditelepon. Kemudian nama sekolah, ini juga berikan data yang valid. Jangan sampai salah, karena ini akan digunakan dasar Microsoft untuk memvalidasi keberadaan sekolah kita. Selanjutnya, di sini isikan yang paling besar. Nanti ada pilihan, pilih yang 1000 lebih orang. Isikan yang paling besar, atau mungkin yang tidak terbatas. Nah, ya, di situ ada pilihan. Kemudian klik berikutnya atau next, maka akan ketemu halaman seperti ini. Nah, ini tidak berpengaruh mutlak ya Bapak Ibu, ini tidak berpengaruh mutlak, namun perlu diingat. Jadi misalnya ini admin @smkn1 Giritontro sudah tidak tersedia karena mungkin pernah didaftarkan oleh orang lain atau digunakan untuk mencoba orang lain sehingga dinyatakan tidak valid, maka ini diisi dengan nama yang lain atau yang serupa tidak masalah. Misalnya SMK Negeri SATU gitu, tidak angka 1, SATU, atau ada yang disingkat lain juga tidak jadi masalah. Nah, ini tidak mutlak. Nanti on microsoft.com. Tandanya apabila akun yang kita daftarkan itu valid atau belum pernah didaftarkan, maka akan muncul centang hijau seperti ini. Jika belum, maka bisa digunakan. Tapi kalau ada
tanda merah itu pernah digunakan. Jangan lupa ini 2 kolom di bawahnya, yang titik-titik ini adalah password. Password itu biasanya password yang valid, yang bagus itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka dengan karakter minimal 8. Jadi bisa terdiri dari 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecilnya, dan ada angka. Misalnya Wahyu Saryadi 1, gitu, W-nya besar. Wahyu Saryadi 1, W-nya besar. Yang di bawahnya ini adalah confirm password. Jadi password yang di atas itu dimasukkan lagi ke bawahnya. Jadi 2 ini password yang sama. Nah, mungkin ada yang kurang paham dengan laptopnya yang bahasa Inggris dan tidak bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti untuk memverifikasi atau memvalidasi apakah kita itu beneran dari orang yang dengan sadar melakukan pendaftaran itu atau hanya sebuah robot yang disetting otomatis, maka kita akan dimintai validasi dengan memasukkan nomor HP yang aktif. Nah, bisa dengan telepon, bisa dengan SMS, tapi tidak bisa dengan WA ataupun chatting sosial media yang lain. Jadi bisa hanya dengan SMS atau telepon. Kalau saran saya, mending dengan SMS, karena kalau telepon itu kadang suaranya tidak jelas, mengingat yang mengucapkan adalah orang bule asli, jadi artikulasinya itu benar-benar Inggris US ataupun Inggris UK, jadi kadang tidak familiar dengan telinga kita. Jangan lupa ini yang depan isikan +62, itu kode Indonesia, jadi +62. Kemudian yang belakang nomor HP kita, tidak usah memakai 0 lagi. Jadi misalnya +62 085 dan seterusnya. Klik kirim SMS ke saya, jangan lupa diklik ini. Kalau tidak diklik berarti ya tidak akan diproses, jadi harus diklik dulu. Saya pernah ditanyakan oleh seseorang, sudah saya isikan kok tidak dapat SMS ya, sudah saya tunggu sampai berjam-jam karena dia ternyata belum melakukan klik di situ. Oke. Selanjutnya nomor yang masuk ke SMS kita, itu kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, kemudian klik berikutnya. Kita masukkan ke sini, kemudian klik berikutnya. Nah ini. Halaman ini harus benar-benar kita simpan. Halaman ini harus benar-benar kita simpan atau kita ingat. Kalau saya biasanya saya tulis di note HP atau di buku catatan pengadministrasian akun. Karena ada beberapa teman yang sengaja atau minta bantuan kepada kami mendaftarkan sekolahnya, maka ID pengguna ini adalah akun global atau admin global, istilahnya admin pokok, pusatnya di sini. Nah, ini jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Ini harus ingat dengan password yang tadi kita masukkan di depan. Nah, ini jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Kemudian pilih Anda sudah siap. Nah, di bawah ini kemudian di next. Nah, kita akan masuk ke halaman dashboard admin. Nah, artinya pembuatan dan kita sudah selesai. Jadi pendaftaran kita sudah selesai, tinggal melanjutkan memasangkan atau mengintegrasikan dengan domain sekolah. Nah, ini pendaftaran ke Microsoft, pembuatan tenannya sudah selesai, kemudian diintegrasikan dengan domain sekolah. Ini hanya selamat datang saja. Kemudian klik berikutnya, masukkan domain kita, misalnya SMP Negeri 1 Merdeka.sch.id, SMP Negeri 1 Baturno.sch.id, dan sebagainya. Jadi ini nama domain yang sudah kita miliki. Bagaimana kalau kita belum memiliki domain? Itu Bapak Ibu bisa membeli domain ke layanan penyedia domain. Salah satunya sangpengajar.com ini juga menyediakan domain. Jadi Bapak Ibu
yang sekolahnya belum memiliki web, belum memiliki domain, bisa menghubungi sang pengajar untuk dibantu mendapatkan domain sekolahnya dengan harga kurang lebih sekitar 60.000 sampai 80.000 kalau nggak salah. Itu berlaku untuk 1 tahun, jadi sangat murah sekali. Nah, terkait detail harganya nanti bisa menghubungi sang pengajar sendiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita diminta untuk memasukkan salah satu DNS yang ada di sini ke domain kita. Nah, ini kita bisa milih salah satu, TXT atau MX. Ya, TXT atau MX. Tidak harus keduanya ini, karena ini untuk mengaitkan. Nah, kalau kita milih TXT, maka kita copy yang tulisan pada lingkaran merah tersebut. Nah, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam domain. Nah, di copy dulu. Nah, ini kita masuk ke domain. Misalnya domain saya wahisaryadi.xyz. Nah, misalnya ini. Tapi kalau kita menggunakan domain seperti ini tentunya tidak valid. Nah, nanti kita bisa mempraktekkan yang nama sekolah. Nah, pilih kelola domain, kemudian, nah ini copy yang di depan tadi kita paste di sini, kita tempel di sini. Jangan lupa jenis recordnya diubah TXT. Nah, setiap domain interface-nya beda-beda. Jadi kalau kesulitan nanti bisa menghubungi kami atau menghubungi layanan domain mana yang bisa dimasukkan. Nah, tentunya melalui sangpengajar.com nanti akan sangat difasilitasi atau dimudahkan untuk berkomunikasi dengan layanan domain tersebut. Nah, ini dimasukkan ke sini, kemudian klik selesai. Nah, setelah selesai, apakah sudah tuntas pengerjaan ini? Belum. Kenapa? Karena kita belum benar-benar mengaitkan secara maksimal sehingga siap untuk digunakan. Nah, nanti kita akan diarahkan ke admin center atau halaman pokok. Di admin center inilah nanti kita akan mengatur semua kebutuhan admin, diantaranya pembuatan akun dan pemasangan serta penghapusan domain yang sudah kita pasangkan. Nah, klik ditampilkan semua ini di lingkaran merah yang saya gambarkan, yang saya lingkari. Kemudian klik domain. Nah, jadi nanti akan muncul klik titik 3 tadi, kemudian pilih pengaturan. Nah, ini ada lagi pengaturan, kemudian domain. Insya Allah ini saya berikan slide-nya nanti di akhir kegiatan. Nah, kemudian ada titik 3, klik di titik 3, lanjutkan penyiapan. Jadi domain kita tadi belum tuntas. Lanjutkan penyiapan, kemudian aktifkan catatan, lanjutkan, next. Nah, ini kita diminta untuk menambahkan catatan DNS ke domain kita. Ada 3 catatan DNS yaitu rekaman MX, CNAME, dan TXT. Nah, ini. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang, saya sudah memasukkan ketiganya dengan benar, bahkan di langkah pertama tadi sudah saya masukkan, tapi kok dibilang seperti ini. Jadi Microsoft mengatakan tidak mendeteksi bahwa Anda tidak menambahkan catatan atau kita belum menambahkan catatan. Itu adalah langkah yang wajar. Kenapa? Karena tidak semua layanan domain menyediakan propagasi yang real time. Jadi ada beberapa penyedia domain yang butuh waktu sampai 48 jam atau 2 hari agar bisa menyinkronkan antara DNS yang sudah kita daftarkan di tenan Microsoft ini dengan DNS domain sekolah kita.
Dari 3 ini kita masukkan satu-satu sini. Nah, txt-nya dimasukkan, siname-nya dimasukkan. Nah, ini mx-nya dimasukkan. Jadi ini mx-nya dimasukkan, siname dan sebagainya. Kemudian apabila ditemukan seperti ini, maka akan ada keterangan bahwa ada masalah gitu. Tapi ini sebenarnya langkah yang sudah benar, hanya kita butuh menunggu saja. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melanjutkan pengajuan akun tersebut atau menunggu. Nah, saran saya menunggu sampai ini diterima. Mungkin paling lama 2 hari. Jadi saran saya menunggu saja agar ini bisa dilanjutkan, nanti lanjutkan, next sampai selesai. Maka langkah berikutnya di 2 hari itu kita masuk kembali ke halaman ini lagi. Apa yang mau kita kerjakan berikutnya, yaitu kita masuk ke halaman bantuan. Nah, ini di pojok bawah ini. Tidak harus di halaman ini ya Bapak Ibu. Di halaman ini semua halaman domain itu ada. Nah, ini juga ada. Jadi ini melekat di setiap halaman. Nah, ini ada. Jadi itu ada terus. Nah, kalau ini tidak ada karena ini halaman domain. Nah, ini ada. Klik di simbol tanda tanya. Itu ada di simbol tanda tanya di situ. Nanti kita klik untuk mendapatkan bantuan dari Microsoft, yaitu bisa melalui email, bisa melalui telepon. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Bagaimana untuk mendapatkan bantuan? Harusnya kita munculkan atau mengisi pada gambar hajat ini, tapi tidak langsung bisa dihubungi. Tapi kita harus pancing dulu. Halaman awal yang muncul adalah seperti ini. Kita tulis A1 Education, gitu aja. Nah, diklik, kemudian di enter, maka masuk ke sini. Nah, ini tadi. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingat di sini saya perbesar. Nah, di sini kemudian A1 Education di sini tulis bantuan A1 Education, gitu aja. Berikutnya jangan lupa nomor HP yang depan diisi plus 62, kemudian belakangnya nomor HP kita yang valid. Nah, tidak usah menggunakan 0 di depannya karena 0-nya sudah diganti 62 di kolom bagian depan. Kemudian pilih Wahyu Saryadi 89 ini untuk emailnya, email Bapak Ibu yang saat itu aktif dan bisa dihubungi setiap saat. Nah, di bawah email nanti kita dimilih untuk telepon dalam waktu cepat atau lambat. Walaupun demikian biasanya di sana tidak langsung bisa menghubungi kita. Apalagi yang layanan Indonesia itu terbatas ya Bapak Ibu di dalam jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya banyak yang melakukan deploy sehingga di sana terjadi antrian yang sangat banyak. Maka kita perlu bersabar agar dihubungi. Ya. Setelah mengisi email ini, kita tambahkan file validasi. File validasinya sudah saya siapkan, nanti mungkin bisa saya tunjukkan bagaimana membuat file validasi. Kemudian dilampiaskan di sini. Berikutnya hubungi saya. Tapi sebelum klik hubungi saya ini perlu diatur. Nah, ini di bawahnya lagi ya Bapak Ibu. Ini kan bawahnya, ini bagian bawahnya ada lagi. Setelah kita melampirkan file, jangan lupa mengatur zona waktu dan pilihan bahasa yang akan digunakan untuk menghubungi kita. Nah, zona waktunya UTC plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Jadi zona waktu kita. Nanti kalau zona waktunya salah, maka kita akan dihubungi dengan waktu yang salah juga. Bisa saja nanti jam 11 atau jam 12 malam, atau jam 1, jam 2 sedang tidur, tidak stay laptop,
kita dihubungi kan nanti akan bingung ya kalau dengar. Kalau tidak, mungkin HP-nya sedang di-off-kan, di-charger, nanti juga akan rugi untuk kita juga. Maka perlu diatur zona waktunya, yaitu UTC plus 7. Atur dengan bahasa Indonesia. Atur dengan bahasa Indonesia, kemudian klik hubungi saya. Ini sebagai akhir atau finalisasi dari pengajuan validasi dari Microsoft agar sekolah kita bisa mendapatkan layanan dukungan tersebut. Nah, itu tunggu beberapa hari, biasanya tidak sampai 1 minggu, 2 sampai 3 hari untuk bisa mendapatkan layanan tersebut. Nah, yang membedakan akun Bapak Ibu itu sebagai admin atau sebagai layanan yang bisa memberikan atau membuatkan akun untuk Bapak Ibu maupun semua peserta didik. Nah, semua peserta didik secara gratis itu ada, nah ini admin yang saya lingkari ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik atau membuka admin tersebut. Bisa klik admin tersebut. Setelah itu akan masuk halaman ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pilih pengguna, kemudian pengguna aktif, tambahkan pengguna. Ini untuk apa? Membuat satu user baru. Nah, mungkin Bapak Ibu mencoba membuatkan kepala sekolah dulu, atau mungkin Bapak Ibu mencoba membuatkan 1 orang dulu, apakah akun tersebut bisa digunakan, gitu ya Bapak Ibu ya. Pilih pengguna aktif, kemudian tambahkan pengguna. Nah, user, aktif user, add user. Nah, yang bahasa Inggris seperti itu. Ini saya carikan yang bahasa Indonesia, semoga nanti laptop Bapak Ibu kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, klik kanan saja, translate to English. Karena tidak ada translate to Indonesia, translate to English, nanti di sebelah atas ada pilihan Indonesia. Nanti insya Allah kalau cukup waktunya dan internet mendukung bisa kita coba. Kemudian, nah akan muncul halaman seperti ini. Isikan nama depan orang yang akan kita buatkan akun. Nah, misalnya nama depannya Wahyu, nama belakang Saryadi, nama tampilan Wahyu Saryadi, dan nama akun itu. Nanti akun itu akan muncul sebagai apa? Misalnya Wahyu Saryadi @smkn1giritantro.sh.id atau Wahyu Saryadi @smpn1merdeka. Nah, gitu. Jangan lupa untuk menghasilkan kata sandi otomatis atau kita buat kata sandi sendiri. Kita boleh membuat kata sandi sendiri kalau cuma 1 user. Nah, ini klik yang izinkan saya membuat kata sandi. Maka kita bisa akan membuat kata sandi sesuai dengan keinginan kita. Jangan lupa bagian bawah ini dicentang. Untuk apa dicentang? Ini untuk mewajibkan pengguna itu ketika pertama kali masuk akun yang dibuatkan, itu diminta untuk mengganti password. Kalau beliau itu ketika masuk pertama kali tidak diminta mengganti password, khawatirnya beliau merasa sedang dalam pengintaian atau sedang diawasi atau tidak ada kenyamanan. Mosok password saya tidak privasi, tidak diminta untuk ganti password. Maka ini hendaknya dicentang. Nah, hendaknya dicentang agar ketika masuk akan dimintai pengganti password. Nah, gitu ya. Berikutnya, tetapkan lisensi. Lisensinya ada 2. Nah, ini kan tambahan saja. Ada 2, yaitu A1 untuk pelajar. Ini apabila kita menggunakan lisensi ini saat membuatkan akun untuk siswa. Tapi kalau untuk guru, pengajar, student, nah, kalau yang bahasa Inggris 365 A1 for student, kalau ini
365 A1 for faculty untuk guru. Apakah beda antara akun pelajar dan guru? Iya. Banyak layanan guru yang tidak bisa diakses oleh siswa. Jadi kalau kita salah membuatkan, nanti guru tidak bisa membuat kelas dalam tim, dan beberapa layanan lain itu akan terkendala. Jadi hendaknya jangan sampai salah dalam menentukan ini. Kemudian next, nah di sini apabila kita menginginkan untuk menambahkan detail yang lain, misalnya nama perusahaan, nama sekolah, jabatan, dan sebagainya. Ini tidak wajib ya, Bapak Ibu. Kalau yang di depan ini adalah wajib, yang 2 slide ini wajib, kalau di sini tidak wajib. Nah, berikutnya, nah ini sudah selesai. Akunnya sudah selesai, apa itu? wahyusaryadi@smkn1giritondro.sch.id. Nah, gitu. Ini sudah selesai, siap digunakan. Ini apabila kita membutuhkan membuat satu akun saja. Bagaimana kalau kita butuh membuat akun yang banyak? Mungkin sekolah kita terdiri dari 1000 anak, 2000 anak. Membuat akun satu persatu sampai 2000 tentunya butuh waktu yang sangat ekstra dan menjemukan, bahkan sangat melelahkan. Maka kita bisa membuat akun itu dalam jumlah yang banyak. Nah, Bapak Ibu sudah saya siapkan template-nya juga bagaimana membuat akun secara massal. Di sini nanti bisa Bapak Ibu download dalam bentuk Excel, tinggal mengganti, nanti bisa kita tunjukkan, bisa kita gunakan. Nah, ini ketika masuk halaman ini ya, masih ingat ya Bapak Ibu di depan tadi, ketika kita mau membuat akun satu kan pilih pengguna aktif. Nah, ketika membuat akun massal, saya aktifkan dulu pusat admin yang baru ini, saya matikan. Lebih familiar dengan yang ini saya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pilih pengguna aktif. Langkahnya hampir sama. Kemudian pilih lainnya, import beberapa pengguna. Kalau yang bahasa Inggris berarti import beberapa pengguna ini, tampilannya tetap di atas. Nah, muncul seperti ini. Kalau kita perhatikan di atasnya, di bagian atas itu ada unduh file CVS. Nah, ini di tengah di atas lingkaran saya. Di atas lingkaran ini unduh file CSV dengan header saja. Nah, saya biasa menggunakan ini. Yang di bawahnya unduh file CSV dengan header dan contoh informasi pengguna. Itu juga lebih baik. Kita unduh, kemudian kita masukkan ke file CSV itu. Tapi kalaupun Bapak Ibu tidak mengunduh, sudah saya siapkan juga file CSV-nya yang nanti tinggal tempel dan siap digunakan dalam bentuk Excel. Jadi nanti tinggal menempelkan, sudah siap digunakan. Kemudian telusur file CSV-nya tadi di mana, mungkin diletakkan di My Document atau di tempat yang lain. Kemudian kita verifikasi setelah ditelusur. Jangan diklik berikutnya dulu, nggak akan aktif itu. Kemudian diverifikasi, maka akan ada 2 ketentuan. Apabila terjadi kesalahan, mungkin akun itu sudah terdaftar, mungkin namanya sama. Kita kan tidak tahu, dalam satu sekolahan itu bisa saja nama itu sama persis. Nah, namanya Agung atau namanya Agus, namanya Wahyu, itu kan nama-nama pasaran, bahkan sampai ke nama belakangnya bisa persis. Nah, itu akan dikenal di situ. Jadi tidak akan ada nama user yang sama. Di sini diinformasikan ada beberapa masalah dalam file. Kalau terjadi seperti ini, maka kita unduh dulu. Nah, unduh dulu filenya tersebut. Kesalahannya di mana? Biar ditunjukkan. Jadi kita tahu kesalahan dalam pembuatan file massal tersebut. Setelah kita download, kita buka, maka akan diberikan keterangan. Nah, ini nomor baris 2 kesalahan pada domain. Nomor baris 3 kesalahan pada nama.
nomor baris 4, dan seterusnya. Bisa dilihat di situ, bisa dipraktekkan. Kalau file itu sudah benar atau tidak terjadi masalah, tidak terjadi penumpukan nama atau yang lain, maka akan muncul seperti ini. File Anda terlihat bagus. Klik berikutnya. Ada centang hijau ini. Artinya dengan centang hijau ini, file itu sudah siap untuk dilanjutkan dalam pembuatan akunnya. Nah, klik verifikasi sudah selesai, kita tinggal klik berikutnya. Klik berikutnya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Berarti itu sudah siap. Ini saya berikan redeem code. Mungkin Bapak Ibu yang aktif di kegiatan Microsoft ini akan menambah poin Bapak Ibu. Nah, dengan memasukkan redeem code dari saya. Kemudian file-file deploy yang saya sampaikan tadi bisa diunduh di sini. Nah, bisa diunduh di sini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambil termasuk slide PowerPoint saya ini bisa diunduh di sini. http //deploy strip Office 365. Mohon dengan sangat Bapak Ibu agar sekiranya berkenan mengisi survei tentang penyampaian kami di Deploy Office 365 ini dengan cara klik http://gg.gg Deploy Office 365. Ini sebagai survei tentang penilaian penyampaian materi saya kepada Bapak Ibu terkait dengan deploy yang akan bisa dilihat oleh Microsoft. Nah, ini redeem code yang bisa dimasukkan ke MIC. Jadi bisa difoto dulu. Nah. Mas Wahyu, okay. Yang tampil di slide sekarang ada bentuk teksnya enggak yang bisa di-copy ke menu chatting? Oh, bisa Pak, bisa. Oke, bisa disiapkan. Sudah saya bantu untuk link MSC-nya Mas Wahyu, tinggal redeem code saja sama survei link dulu saja. Oke. Baik Bapak Ibu, nyambung yang disampaikan narasumber ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan poin pengakuan dari Microsoft dengan mengikuti webinar hari ini. Caranya Bapak Ibu masuk ke portal education.microsoft.com, linknya sudah saya kirim di menu chatting. Ya, Bapak Ibu diklik, nanti masukkan kode redeem yang ada di layar itu. Secara prinsip begitu, Bapak Ibu yang sudah sering ikut pasti sudah sangat familiar. Apabila Bapak Ibu belum memiliki akun Office 365, nanti bisa mendaftar dahulu. Monggo Pak Wahyu dilanjutkan dulu. Bisa saya tuliskan dulu Pak Agus, nanti saya tunjukkan sekalian template saya bagaimana membuat akun massal ya Pak Agus ya. Oke, silakan. Biar sekalian lebih detail, ini saya tuliskan dulu untuk redeem code-nya di chat. Mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan untuk penambahan poin WTWSE ED A20 WSEE D2 A20, kemudian surveinya by 65. Biar sekalian ya Pak Agus ya, mohon izin. Monggo Mas Wahyu, lebih lama. Baik, Bapak Ibu sudah di-share di menu chatting untuk kode redeem, bisa masukkan di portal Microsoft Educator. Dan yang baru bergabung mohon berkenan matikan mikrofonnya, sehingga suasana tidak hidup. Matur nuwun, Pak Wahyu bisa dilanjutkan. Sudah tampil ya Pak Agus ya? Sudah Mas. Ya ini Bapak Ibu, ini ada dua slide. Slide yang pertama. Storing Pak Agus. Ya, sebentar Pak. Sambil saya cari sumber noise-nya, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon berkenan tidak menyalakan mikrofon, sampai nanti dipersilakan oleh host
Karena begitu Bapak Ibu menghidupkan mikrofon, itu akan mengganggu jalannya kegiatan webinar hari ini. Tanda bahwa Bapak Ibu mikrofonnya tidak hidup adalah tanda silang muncul di ikon mikrofonnya. Matur nuwun Bapak Ibu. Pak Wahyu bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Agus. Ini saya berikan tanda kuning. Tanda kuning ini artinya bisa diisikan secara manual. Kemudian yang tidak saya berikan tanda kuning, ini hendaknya Bapak Ibu tidak merubahnya. Nah, tidak merubahnya, atau mungkin nanti bisa saya protek saja Pak Agus biar tidak rusak. Nah, ini yang tanda kuning ini bisa diisi manual, sehingga nanti kita tinggal copy saja. Nah, ini ada 2 slide. Yang pertama admin sekolah, itu kita gunakan apabila kita berlaku sebagai admin sekolah. Kemudian yang sebelah sampingnya, nah ini slide sebelahnya, itu adalah apabila kita berlaku atau bertindak sebagai admin bersama. Misalnya admin dinas, kemudian admin MGMP, atau admin istilahnya KKG, atau tempat-tempat yang di situ memungkinkan instansinya berbeda-beda. Nah, saya contohkan sebagai admin sekolah dulu. Sebagai admin sekolah, misalnya ini nama adminnya tidak wajib diisikan, kemudian asal sekolah. Asal sekolah ini diisikan sesuai dengan nama sekolah Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya isikan dengan nama sekolah saya, misalnya SMP Negeri 1 Merdeka. Nah, gitu. Nah, ini sudah rubah dengan sendirinya. Sudah saya setting, ini rubah dengan sendirinya. Nah, ini. Kemudian nama domain. Nah, ini nama domainnya juga disesuaikan dengan nama domain sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini misalnya punya saya smkn1giritono.sch.id. Nah, ini misalnya .smpn1merdeka.sch.id. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini nama domainnya di sini juga sudah berubah dengan sendirinya. Nah, ini sudah saya rumus agar masuk. Ini saya sediakan sampai 500 Bapak Ibu. Jadi sekali buat akun ini bisa sampai 500 user. Tapi juga tidak harus 500, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saja. Misalnya 10 saja atau 1 kelas saja, monggo. Nah, ini kemudian nama depan dan nama belakang serta nama lengkap ini diisi manual saja, seperti tanda kuning. Kemudian yang tidak boleh sampai lupa ini adalah pemisah ya. Ketika download CVS tadi, pemisahnya itu koma atau titik koma. Di tempat tertentu atau di laptop yang settingannya bahasa Inggris itu pasti koma. Kalau bahasa Indonesia pasti titik koma. Nah, ini tinggal ganti di sini. Kalau memang butuh titik koma, ini tinggal ganti titik koma, nanti di akhir sudah menyesuaikan. Kalau butuhnya koma, diganti koma saja, nanti di akhir sudah menyesuaikan. Nah, ini kita sepele, tapi kalau ini tidak benar, maka tidak akan masuk. Nah, kemudian ini nama rencana. Maksudnya nama rencana akun itu yang akan kita gunakan akunnya nanti jadinya apa? Misalnya Wahyu Saryadi @smkn1giritono, Agus Duyanto @smpn1 Merdeka, Agus Duyanto @sangpengajar.com. Nah, itu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bisa menggunakan nama depan, nama belakang, atau sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah itu diisikan, nanti Bapak Ibu tinggal ngopi ini. Nah, ini konsep akun ini. Konsep akun ini kita copy saja. Nah, kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke file yang satunya. Tadi sudah saya siapkan juga. Mohon maaf, ini belum terbuka. Saya ulang untuk saya buka dulu. Sudah saya siapkan di file tadi, siap diunduh dan untuk digunakan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu tinggal paste ke sini. Nah, misalnya paste saja.
Wah, ini screenshot tadi ya. Nah, file yang ada di sini. File yang ada di sini tadi. File yang ada di sini di paste ke sini. Ini sudah saya siapkan juga. Bisa di-download. Jadi dari konsep akun tadi di-copy dulu, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, file ini, maaf, ini paste value ya, jangan sampai salah. Pastenya jangan paste biasa, paste value. Nah, konsep ini, file yang ini itu yang akan kita ambil filenya tadi. Jadi file yang akan kita upload ke halaman yang di sini tadi. Nah, yang halaman di sini tadi yang akan kita telusur itu adalah file yang ini. File yang ini. Jadi jangan sampai salah. Ada yang tanya kenapa nggak masuk karena yang ditelusur file yang ini, maka tidak dikenal. Karena ini hanya sebagai konsep saja. Nah, ini untuk admin sekolah. Kemudian kalau kita sebagai admin bersama, misalnya admin dinas atau admin KKG, admin MGMP, nah ini saya buka ini. Asal instansinya ini saya buka. Jadi ini diisi manual. Semua yang kuning diisi manual. Mengambilnya tetap sama. Nah ini di konsep akun ini. Siap diambil. Nanti dimasukkan ke dalam lembar verifikasi yang ada di sini. Itu terkait dengan akun massal yang harus kita siapkan. Gitu. Sementara itu dulu Pak Agus, mungkin kalau kita praktekkan langsung kayaknya waktunya mepet Pak Agus. Bagaimana? Mohon untuk petunjuk, perlu kita praktekkan atau tidak terkait sistem online-nya? Mungkin dipraktekkan sebentar Mas, nanti bisa tanya jawab kita optimalkan di waktu sekitar jam 11, 1,5 jam insya Allah cukup. Oke, karena memang ini lebih ranah banyak prakteknya, kalau diskusi mungkin kalau tanpa praktek langsung nanti kurang bisa dipahami. Ngoten Mas Wahyu, dan kita fleksibel nanti kalau belum 11.30 belum selesai bisa dilanjut sebentar. Monggo. Siap. Mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan, kita praktekkan. Sudah muncul ya Pak Agus ya? Halaman saya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita bisa membuka halaman baru di browser kita. Ya. Mohon maaf ini sinyal saya kurang begitu stabil. Semoga lancar dalam bagaimana kita mencoba mempraktekkan deploy Office 365 tersebut. Nah, kita bisa masuk dengan menuliskan educationmicrosoft.com. Nah, educationmicrosoft.com atau microsoft.com juga bisa. educationmicrosoft.com atau microsoft.com juga akan diarahkan ke halaman yang hampir mirip. Nanti di bagian bawah pasti akan tersedia langkah selanjutnya untuk mendaftarkan sekolah kita agar mendapatkan layanan tersebut. Nah ini. Microsoft.com saja. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa memasukkan Microsoft Education ya. Jadi layanan Microsoft untuk sekolah itu juga bisa. Layanan Microsoft untuk sekolah. Bentar. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyal saya kurang maksimal. Iya. Sambil dilanjutkan Mas Wahyu, karena ini di chatting memang beberapa minta langsung dipraktekkan, ya, termasuk nanti menjawab berkas apa yang harus disiapkan. Gitu. Monggo Mas. Iya. Siap. Ini berlanjut Pak Agus untuk mempraktekkan. Sepertinya masuk. Ya, di sekolah saya ini internetnya ngeri Pak.
Padahal libur, harusnya ini bisa sangat lancar, tapi malah sangat tidak bagus ini. Mungkin Pak Agus punya saran halaman Microsoft yang lebih ringan apa Pak Agus? Sebenarnya sama, Mas. Sama ya? Cuma ini memang kendala di kami ya Pak. Atau mungkin dialihkan ke bagi teman-teman ini banyak yang belum punya domain, Mas. Nanti mungkin dialihkan solusinya tadi sebelum ke berlangganan. Kalau berlangganan deploy-nya kan tadi sudah ada tutorialnya nih. Mungkin yang belum punya domain caranya tadi. Oh, oke. Sambil menunggu ya Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa mendapatkan domain? Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan domain? Kita bisa membeli di layanan penyedia layanan domain. Nah, salah satunya yang sudah ada di hadapan kita bisa masuk dengan domain Sang Pengajar. Saya mungkin bisa langsung masuk ke halamannya Sang Pengajar ini untuk mendapatkan layanan domain. Nah, ini. Saya yakin Bapak Ibu yang bergabung di sini, yang aktif dalam kegiatannya Sang Pengajar, itu sangat jelas bagaimana tampilan dengan webnya Sang Pengajar. Baik. Mohon berkenan Pak Lukman Al-Hakim ya, sudah beberapa kali kami mute mikrofonnya untuk tidak dinyalakan dulu. Matur nuwun. Masuk kemana Pak Agus ini domainnya? Langsung diketik di URL saja Pak, domain.sangpengajar.com. Di situ juga bisa di tutorial ada link untuk masuk sebenarnya. Domain.sangpengajar ya Pak? Ya, .com. Oke, domain sangpengajar.com. Ini kebetulan Pak Agus menyediakan. Nah, ini halaman ini kita lanjut dengan memasukkan nama sekolah kita. Memasukkan nama sekolah kita. Misalnya SMP Negeri 1 Merdeka. Kita klik cari saja. Kita klik cari, maka akan dibantu oleh mesin pencari yang ada di sini. Aksesnya agak berat ini internet saya. Kalian tulis sch.id aja biar cepat. Nah ini contohnya seperti ini. SMP Negeri 1 Merdeka.sch.id. Ini harganya 60.000 Bapak Ibu, tidak mahal ya untuk mendapatkan domain tersebut. Jangan pilih yang .com atau .net atau yang lain, karena Microsoft hanya akan melayani sekolah yang schi.id kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu. Tapi defaultnya di sini. Kemudian pilih select domain atau continue to cart, dimasukkan. Nah, ini di select domain, kemudian dilanjutkan ke keranjang, dimasukkan ke keranjang untuk melakukan pembelian. Nah, ini tagihan kita sudah masuk 60.000 untuk 1 tahun. Boleh lebih dari 1 tahun sekalian dengan menambahkan ada di sini, beli untuk 10 tahun sekalian mungkin, atau 2 tahun. Nah, karena anggaran online untuk tahun ini kan sangat didukung. Jadi, nah ini saya contohkan untuk yang 1 tahun saja. Kemudian kita bisa melakukan pembayaran secara virtual atau transfer. Virtual atau transfer, pilih pilih transfer ya Pak ya. Oke Mas. Ya, transfer saja, pilih yang bawah. Kemudian beli sekarang. Nanti akan disediakan beberapa pilihan. Ada Mandiri, ada Bank Jateng. Ada Mandiri, ada Bank Jateng.
Atau kalau kesulitan bisa menghubungi nomor HP-nya Pak Agus sebagai penyedia. Misalnya kita melalui Mandiri. Nah, gitu ya Pak Agus ya. Atau klik di sini juga bisa untuk melanjutkan informasinya. Nah, bagi yang perlu WhatsApp, nah, langsung diklik sini masuk ke WhatsApp. Ke WhatsApp. Ini nextnya mana Pak Gus? Itu nanti setelah konfirmasi pembayaran Mas akan dihubungi operator. Gitu ya Pak ya? Itu berarti ya, untuk tadi kita sudah selesai ya Pak? Tinggal nunggu konfirmasi ya? Iya. Itu Bapak Ibu, berarti ini pembelian domainnya seperti itu. Cara pembelian domainnya seperti itu. Bapak Ibu bisa melakukan pembelian melalui sangpengajar.com. Ini saya lanjutkan untuk masuk Microsoft. Ya, berarti jika sudah punya domain aktif tinggal masuk ke Microsoft seperti tutorial ini Pak Wahyu ya. 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 Karena ada gangguan koneksi mungkin di ini untuk praktik ya, karena tadi sudah dibimbing di tutorialnya. Jika memang tidak memungkinkan Pak Wahyu, monggo nanti bisa ada cukup banyak pertanyaan di sini untuk didiskusikan. Namun apabila di posisi Mas Wahyu memungkinkan untuk lanjut praktek di portal education-nya, untuk deploy-nya monggo bisa dilanjutkan. Kami kembalikan ke narasumber. Ini sepertinya internet saya sangat tidak mendukung, Pak. Mohon maaf ya Pak Agus ya, tidak bisa memperhatikan, tapi yang pasti insya Allah tutorial tadi langkahnya sudah saya sesuaikan dengan langkah terbaru. Misal tidak tahu alamatnya yang tadi Pak Wahyu, Microsoft Education, bisakah dari Google misalkan atau search engine-nya dimasukkan, misalkan kata kunci Office 365 Education, itu bisa nggak coba? Bisa ya Pak, bisa. Misalnya, ya siap-siap. Microsoft 365 gratis atau untuk sekolah itu bisa nggak kira-kira biar Bapak Ibu dimudahkan mencari Microsoft. Nah, misalnya ya kan Pak? 365 untuk sekolah. Ya. Nah gini, ini juga bisa. Nah, dengan langkah ini Bapak Ibu maka kita akan dimudahkan ya untuk menemukan portal pendaftarannya. Nah, berarti yang paling atas nih Pak Wahyu nggih? Iya, yang paling atas. Nah, ini malah bisa masuk, Pak. Semoga jalan. Maksud saya juga begitu tadi. Office 365 gratis untuk sekolah. Harusnya langsung masuk ini, Pak. Ya, memang internet saya tidak bermasalah ya. Apa banyak bermasalah ini? Padahal saya pakai sendirian loh Pak ini di sekolah sepertinya. Teman-teman sedang ada workshop di belakang ini. Iya. Diklik belum atau mau mungkin ya? Belum mau Pak. Oke. Belum. Tapi intinya kata kunci. Dulu, Pak Wahyu sambil menunggu itu. Pak Tata ini bisa disimpan. Oke. Pak Wahyu mohon izin mengurangi banyaknya pertanyaan nggih, biar bertanya dulu. Monggo. Pak Tata Imamaya sudah melambaikan tangan. Monggo dinyalakan mikrofonnya, Mas Tata Imamaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Salam, monggo langsung ke Pak Wahyu mau mengajukan pertanyaan. Silahkan Bapak. Silahkan. Ya, ini kan rencana akan ada deploy di sekolah kami. Terus kemudian mungkin langkah-langkah yang ditampilkan tadi itu cukup panjang gitu ya. Jadi lumayan kalau harus menghafal ataupun nanti lihat ke ininya, seperti kemarin saya mendaftar hosting dan domain itu lumayan panjang kalau nggak dibimbing satu-satu gitu. Kayaknya nanti bisa lupa, udah 40 ke atas sudah mulai ini Pak. Mungkin nggak kira-kira saya itu bisa menghubungi pihak Bapak sendiri secara pribadi atau Mas Agus untuk dibantu dibimbing nantinya untuk deploy ini. Gitu kira-kiranya Pak, itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bapak dari Mas mana? Tata? Ye. Dari Banten tadi ya, Mas Tata? Ye.
Dan Mas Wahyu memungkinkan direkomendasikan gabung di asistensi deploy grup walaupun di kalau luar Jateng. Gabung asistensi deploy Jateng nanti kita mungkin konfirmasi dulu sama Pak Sigit sebagai koordinator atau yang punya grup. Kalaupun yang ada mungkin nanti bisa sang pengajar mungkin bisa memfasilitasi, nanti saya dilibatkan, nggak apa-apa Pak Agus siap menjawab. Oh, berarti dibuat grup deploy versi kita gitu ya? Iya Pak, iya Jan. Kan kalau di Jawa Tengah nanti kita pakai sama teman-teman di Jawa Tengah, mungkin sang pengajar menginisiasi grup deploy, insya Allah nanti saya siap untuk dilibatkan, dan mungkin teman-teman yang sudah berhasil kan bisa saling membantu bagaimana langkah-langkah dalam deploy tersebut. Saya yakin dari Bapak Ibu mungkin ada yang terhentinya di langkah yang berbeda-beda. Sambil menunggu yang ketinggalan di paling belakang, nanti teman yang sudah jalan lebih depan bisa membantu yang di belakang. Oke. Monggo Pak Agus untuk dipertimbangkan. Oke, sambil saya siapkan, jika memungkinkan ini saya sambil siapkan grupnya, nanti bisa share link di sini langsung terbentuk Pak Wahyu. Maten nggih, biar lebih cepat. Pak Tata, semoga menjawab. Nanti saya siapkan grup untuk asistensi deploy-nya. Kemudian kita beralih ke menu chatting dulu nggih Pak Wahyu. Beberapa ada yang pesan domain tadi sudah diperagakan, monggo Bapak Ibu langsung praktek sendiri ya untuk pesan domain. Kami tidak melayani secara lisan atau lewat WA, tapi Bapak Ibu langsung masuk ke website pemesanan domain begitu. Nanti otomatis begitu Bapak Ibu order domain akan dihubungi oleh customer service kami. Di sini ada pertanyaan yang disampaikan Pak Wahyu terkait dengan deploy ini. Ya, sudah cukup banyak. Saya akan coba bacakan tadi berkas apa saja yang harus disiapkan. Saya bantu ya Pak Wahyu yang berkas, karena ini terkait dengan domain ya. Berkas yang harus disiapkan untuk pembelian domain maksudnya ya Bapak Ibu, bukan berkas untuk deploy. Lalu berkas untuk deploy tadi sudah dijelaskan Pak Wahyu, akan diberi contohnya. Tapi kalau Bapak Ibu berkas untuk beli domain itu biasanya ada 3. Yang pertama adalah Bapak Ibu kepala sekolah membuat surat permohonan tentang penggunaan domain. Isinya pengajuan menggunakan domain SCH-ID. Yang kedua surat kuasa kepala sekolah kepada admin. Jadi apabila Bapak Ibu ingin berlangganan domain sekolah, maka pastikan kepala sekolah sudah menunjuk admin. Ya, saya yakin tidak kepala sekolahnya sendiri yang akan bekerja. Maka nanti ada surat kuasa kepala sekolah kepada adminnya untuk mengelola domain tersebut. Kemudian yang ketiga nanti ditambah KTP kepala sekolah dan biasanya dikuatkan KTP yang menerima kuasa. Begitu Bapak Ibu. Lebih detail untuk berkas ini nanti kalau Bapak Ibu sudah order dimanapun, kami tidak mengarahkan ke sang pengajar, tidak Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu akan membeli domain, nanti di sana akan dibantu nih Pak Wahyu untuk berkas-berkasnya seperti apa. Biasanya sudah diberi contohnya. Secara prinsip itu kalau berkas untuk deploy tadi Pak Wahyu sudah menyampaikan, nanti insya Allah bisa Bapak Ibu unduh berkasnya. Kemudian ada pertanyaan, kalau lupa domain sekolahnya bagaimana Mas? Ini dari Bu Umi Ratmi. Kalau lupa domain sekolahnya, Mas Wahyu mungkin bisa menjawab. Terima kasih Bu Ratmi. Kalau lupa domain sekolahnya dan tim IT-nya juga lupa, saya yakin di email Ibu yang dulu digunakan untuk mendaftar itu masih ada datanya. Atau setidaknya Ibu masih ingatlah belinya kemarin di mana. Hubungi saja layanan tersebut. Ya, kontaknya pasti ada. Jadi biasanya di penyedia domain itu ada nomor WA yang siap untuk dihubungi dan nanti akan mencarikan nama sekolah Ibu. Ya, kalau sudah lebih dari 1 tahun lupanya, itu otomatis akan terhapus. Maka bisa beli lagi. Kalau sudah lebih dari 1 tahun dan dulu pembeliannya 1 tahun, itu sudah terhapus, bisa beli lagi dan tidak harus di tempat itu. Boleh di tempat lain, menyesuaikan kebutuhan Ibu. Oke, begitu. Oh, gitu ya Mas Lu. Lama sekali soalnya. Udah 5 tahun berarti sudah ya. Sudah off Ibu. Habis ya. Harus beli lagi gitu ya. Iya. Expired. Ya. Makasih. Sudah terjawab Bu Ratmi? Iya, makasih Bapak.
Monggo mikrofonnya bisa di-off-kan lagi nggih, matur nuwun. Kemudian kami ke pertanyaan berikutnya, Pak Wahyu minta template Excel. Tadi sudah disampaikan nggih, nanti akan dibagikan Pak Wahyu? Sudah saya tulis di chat Pak, jadi screenshot halaman terakhir saya tadi saya munculkan di chat yang gg.gg file deploy itu ya, nanti bisa di-download di situ, presentasi, template, bahkan verifikasi untuk pengajuan deploy sudah saya sertakan. Baik, terima kasih, sudah sangat lengkap ini Bapak Ibu, ada materinya, ada template-nya, sehingga Bapak Ibu mau membuat akun ribuan sekalipun tidak akan repot. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini masih ada pertanyaan, kalau domainnya GoID bisa enggak Pak Wahyu? Dari pertanyaan dari Pak Rofi Febri Rusbianto. Kalau GoID-nya itu sekolah atau instansi. Kalau sekolah dan sudah terlanjur GoID tidak perlu berganti ke SCH karena sudah terlanjur. Bagaimana langkah selanjutnya? Maka perlu menambahkan data sekolah di lembar verifikasi tersebut. Jadi ketika akan divalidasi dari Microsoft, itu sekolah kita dikenal oleh Microsoft dengan cara melampirkan data yang terhubung ke Dapodik. Nah, nanti bisa saya contohkan Pak, ini saya bukakan dulu sambil menjawab pertanyaan berikutnya, mungkin bisa saya tunjukkan nanti bagaimana contoh file Dapodik gitu Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, di menit ke-56 dari jam 10 kami sudah kirim link grup asistensi deploy Office 365. Silakan bergabung di grup itu untuk bimbingan deploy Office 365 ya. Kami persyaratkan Bapak Ibu yang gabung adalah yang betul-betul akan deploy ya. Dalam artian Bapak Ibu sudah memiliki domain atau akan memiliki domain dan nanti betul-betul akan melakukan deploy itu. Gitu nggih Pak Wahyu nggih. Pak Wahyu sudah saya masukkan juga di grup tersebut. Kunci utama Bapak Ibu ketika melakukan deploy ada dua. Yang pertama adalah sudah memiliki domain. Yang kedua, Bapak Ibu atau adminnya memiliki akses untuk mengelola DNS. Seperti yang tadi ditunjukkan Pak Wahyu, ada TXT, ada MX, itu tadi adalah kelola DNS. Bapak Ibu jika punya akses ke situ, nanti baru bisa melakukan deploy. Gitu, kemudian GoID sudah kita jawab. Pak Muhiman menanyakan pembelian domain memerlukan proses berapa lama. Prinsipnya Bapak Ibu yang lama itu biasanya penyiapan berkasnya ya Pak Wahyu ya? Iya Pak. Ya. Monggo Pak Agus itu lebih kompeten untuk menjawab ini. Karena mensinkronkan antara menu chatting dan daftar yang mikrofonnya terbuka. Pak Agung Cahyo Triwibowo, mohon berkenan mikrofon sudah kami matikan untuk tidak dihidupkan kembali. Matur nuwun. Kami kembali ke menu chatting Bapak Ibu, nggih. Pak Mudinan, Pak Agung Cahyo Triwibowo, mohon berkenan matikan dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih. Pembelian domain biasanya lebih lama di penyiapan berkas nggih Pak Wahyu. Artinya kalau di penyedia domain kan tinggal klik tombol saja. Begitu Bapak Ibu melakukan pembayaran, diklik di ACC begitu. Begitu Bapak Ibu menyusulkan berkas, diklik itu sudah selesai. Maka lama tidaknya di mana? Lama tidaknya di pihak sekolah menyiapkan berkas-berkas tadi. Gitu nggih Pak Wahyu kurang lebih. Lurus Pak. Jadi berapa lama? Hitungan menit bisa Ibu Bapak, hitungan menit bisa. Ibu Bapak order domain diterima langsung di ACC, setelah dibayar langsung di ACC, berkasnya siap, di ACC lagi sudah, hitungan menit pun bisa. Kemudian Pak Sri Hartono, pembelian domain bisakah misalnya 10 tahun sekalian? Bisa nggih Pak Wahyu, tadi sudah dijelaskan Pak Wahyu, tergantung penyedia domain betul ya. Ada yang langsung memuat menu ya, pilihan tahun kayak sang pengajar tadi ada pilihan menu berapa tahun sekalian, ada yang hanya 1 tahun untuk awal. Gitu Pak, lebih dari 1 tahun bisa atau tidak tergantung penyedia domainnya. Kalau di sang pengajar bisa. Kemarin sudah banyak yang melakukan pembelian SCH-ID langsung digunakan untuk deploy ya Pak Wahyu, ada dari Weru, ada Bulu, ada dari mana itu. Kemudian dari Pak Panji, kalau domain lama ya susah untuk setting cPanel, apakah boleh dan bisa memesan domain sekolah yang baru Pak Wahyu? Monggo Pak Wahyu. Kalau di domain lama itu sudah ada dan susah untuk melakukan setting cPanel, mungkin kita cuma
belum familiar saja. Bukan jaminan kita beli domain baru itu akan memudahkan kita untuk setting cPanel-nya. Maka saran saya kenali dulu domain yang lama itu, karena nanti kalau domain lama dan domain baru itu berbeda, ketika Microsoft melakukan validasi juga akan menimbulkan masalah. Yang didaftarkan SMK Negeri 1 Giritontro, kok setelah dicari websitenya muncul SMKN 1 Grow. Nah, itu juga akan menghambat validasi kita, Pak. Jadi saran saya tetap menggunakan domain yang sudah ada saja. Kita kenali lebih jauh tentang fasilitas yang ada di situ. Tentang apa DNS-nya gitu ya. Ya. Berarti tetap mencoba masuk ke cPanel domain yang lama, dipahami ketersediaan DNS-nya gitu ya, Pak Wahyu nggih. Kalau itu memungkinkan berarti sudah cukup. Saya rasa standar semua penyedia domain sudah menyediakan ya Pak. Kalau hanya TXT dan MX rasa sudah ada. Mungkin yang belum ada kadang SRV itu beberapa ada yang tidak menyediakan. Oke. Kemudian beli domain itu selamat betul Pak Ahmad Agung Fahruri sudah membantu ya. Beli domain itu selama namanya belum dipakai orang lain bisa digunakan ya. Pak Sri Hartono masih bertanya, satu sekolah bisakah lebih dari satu domain, Pak Wahyu? Ini terkait efektivitas akun, Pak. Monggo, Pak. Ya. Satu sekolahan itu mendaftarnya cukup satu saja. Tapi kalau domainnya lebih dari satu, dengan satu tenant yang sama sebenarnya bisa. Nah, cuma nanti dalam menghafalnya gimana? Misalnya guru satu menggunakan domain A, guru satunya menggunakan domain yang lain. Nanti kalau mau mengundang atau share point juga akan jadi menyulitkan. Maka hendaknya saran saya tetap konsisten di satu domain saja. Oke, betul ya. Jadi Bapak Ibu satu domain, satu organisasi itu akan lebih memudahkan kalau kita mau melakukan pengelolaan pemanfaatan Office 365-nya. Pak Muhiman, betul. Untuk grup sudah kami beri linknya, Pak. Kalau Bapak Ibu komitmen untuk deploy, nanti gabung saja di grup. Pak Wahyu sudah menyatakan bersedia membantu. Okay. File template Excel sudah dijawab Pak Ahmad Agung Fahruri. Itu Pak Wahyu sudah share screenshot ya linknya. Nanti bisa diambil ya. Template Excel ini bisa digunakan kalau Bapak Ibu sudah deploy, selesai deploy kok ya. Ya betul ya Pak Wahyu ya. Sementara yang diunduh materinya dulu. Kemudian Pak Agus, saya share screen muncul. Sebentar Pak Wahyu, masih on the way di laptop saya cek di HP juga belum. Saya pakai dua ini untuk mengontrol. Sambil halo, pertanyaan Bu Puji. Oke. Belum muncul saya muncul untuk di HP dan di laptop saya belum muncul. Ya, sambil menunggu. Saya sedang share screen file Word-nya. Oke. Pertanyaan dari Bu Puji Purwati, kalau cPanel-nya tidak ada bagaimana Pak? Jadi, atau mungkin bisa diperjelas dengan lisan ini, wong punya domain kok nggak punya cPanel. Bu Puji Purwati, bisa nyalakan mikrofonnya? Monggo. Halo Bu Puji Purwati, bisa diperjelas secara lisan? Karena umumnya domain itu selalu diikuti dengan pengaturan DNS. Pak, saya mau tanya Pak. Nggih Bapak, sebentar nggih, berurutan ya. Pak Rory saya catat setelah ini nggih. Rofi Pak. Oke, atur nuwun Bapak. Oke, Bu Puji tidak menjawab secara lisan, langsung dijelaskan saja Pak Wahyu. Sewa domain, beli domain tapi tidak bisa kelola cPanel. Oke. Gini Pak Agus, itu ceritanya ada beberapa sekolah yang mendapatkan proyek dinas atau proyek BOP atau dari yang lain. Sekolah itu sudah mendapatkan langsung admin WP-nya, Pak. Oh, sudah admin dibahas WordPress-nya. Ya? Jadi tinggal ngupload yang ada di webnya, sehingga dia mendapatkan cPanel. Dashboard WP saja ya. Ya. Gambaran saya ya ini Bu, semoga salah. Gambaran saya semoga salah. Itu yang penyedianya itu membuat satu hosting yang cukup besar. Kan otomatis ini berkaitan dengan harga ya Pak. Kemudian diberikan beberapa domain yang
dimasukkan situ, kan bisa sampai 20 domain, sampai 10 domain dan seterusnya. Sehingga cPanel-nya satu, nanti kalau diberikan ke salah satu, itu khawatirnya akan merusak pengaturan di dalam website dari sekolah yang lain. Jadi memang kalau kita mendapatkan website itu dari proyek-proyek seperti itu juga itu bisa istilahnya kita harus komunikasi lebih meyakinkan dari penyedia itu kalau kita punya aksesnya gitu Pak. Kalau tidak ya wassalam, saya tidak bisa matur lebih jauh. Baik, Bapak Ibu, kasuistik yang disampaikan ini biasanya pengembangan web ini dikelola oleh pihak ketiga gitu ya Pak Wahyu ya secara prinsip. Iya, sekolah hanya diberi akses untuk melakukan posting saja, biasanya lebih ke situ, tidak melakukan perubahan-perubahan lebih dari itu. Jadi hanya dashboard untuk webnya, bukan cPanel-nya. Mungkin bisa disarankan menyediakan domain yang beda enggak Pak Wahyu? Tapi nanti ditambah verifikasi file yang jenengan tunjukkan ini. Bisa Pak, bisa. Yaitu apabila seperti solusi alternatif ya? Iya, pertanyaan sebelumnya tadi. Ini saya baru berusaha untuk share screen itu berat. Sudah muncul ya Microsoft Word. Microsoft Word sudah muncul. Microsoft Word sudah muncul. Sudah. Nah ini kan file deploy tadi. Kalau diunduh atau dibuka kan ada 4 langkah ini ya. Ini kelihatan ya Pak Agus ya? Ya, di dalam OneDrive. Ya, OneDrive. Nah, ini langkah-langkah tadi. Ini yang PowerPoint yang saya tayangkan tadi di sini sudah saya sertakan. Kemudian file Word ini yang akan dilampirkan, yang saya bilang dilampirkan tadi. Kemudian ini template menyusun akun. Kemudian template upload ini adalah template yang akan kita upload. Jadi jangan salah yang diupload yang ini. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Sekarang saya tunjukkan yang Word. Nah, seperti ini. Ini formatnya seperti ini, tinggal Bapak Ibu mengisi sesuai dengan kondisi sekolah. Apabila terjadi kasus serupa dengan Bu Puji atau Pak siapa tadi di depan, mohon maaf saya lupa, itu menambahkan alamat sekolah. Ya, ini apabila terjadi perbedaan nama web sekolah atau domain sekolah karena beberapa alasan, kita sertakan ini, 2 alamat ini. 2 alamat ini apa sih? Nah ini, data pokok sekolah atau dapur Dikdasmen Kemendikbud.go.id. Nah ini, alamat yang ada di atas ini bisa kita copy, kemudian pastekan ke bawah ini. Salah satunya ini. Ini akan memperkuat data kita karena meyakinkan bahwa sekolah kita benar-benar terdaftar di Dikdasmen Kemendikbud. Nah ini, cara membuka ini tinggal memasuk. Ya. Stop dulu yang Word tadi, mundur sedikit ke Word karena ada pertanyaan terkait ini Pak. Ada pertanyaan terkait ini sangat penting. Mundur ke Word sedikit yang tentang data sekolah tadi Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Francisco Diaz. Kemarin ada yang bilang jika ingin deploy itu memerlukan sertifikasi akreditasi NPS, SN dan izin operasional. Apakah itu benar? Jika benar tolong tunjukkan langkahnya, begitu Pak. Jadi terkait ini. Ini ya berarti sudah menjawab pertanyaannya nggih Pak? Di poin 3 ini ada Pak, jadi surat akreditasi mungkin. Nah ini kan. Jadi bukan suratnya ya Pak Wahyu, cukup disebutkan di dalam file Word itu ya Pak, untuk di-upload. Halo Mas Wahyu? Baik, Bapak Ibu, sambil kami masih mencoba menghubungi pembicara, ada gangguan koneksi lagi. Halo Pak Wahyu. Pak Wahyu, masih bisa mendengar suara saya? Oke, Bapak Ibu, mohon berkenan tidak menghidupkan mikrofon ya, sampai dengan dipersilakan.
Kami masih mencoba mengontak narasumber karena kembali ada gangguan koneksi di titik beliau. Ya, secara prinsip tadi sudah dijelaskan berkas-berkas yang disiapkan Bapak Ibu, menjawab pertanyaan Pak Francisco Dias ya. Jadi data-data tersebut tentang akreditasi, NPS dan sebagainya cukup dimasukkan di file Microsoft Word tadi ya. Cukup dimasukkan di Microsoft Word yang filenya sudah bisa Bapak Ibu unduh ya. Narasumber sudah men-share berbagai file yang dibutuhkan untuk bisa digunakan sebagai amunisi nanti melakukan deploy Office 365. Nah, kemudian untuk pertanyaan Pak Ahmad Agung Fahruri untuk menambahkan siswa secara massal, secara prinsip sama Pak Ahmad Agung Fahruri ya. Itu terkait dengan pembuatan akun massal ya. Cuma mungkin Bapak Ibu karena jumlah siswa ini cukup banyak, maka perlu dilakukan pengkodean ya pada ID. Kalau Bapak Ibu guru kan mungkin terbatas jumlahnya ya, pada ID atau alamat email, alamat akunnya itu nama guru bisa langsung dipakai kalau guru, tapi kalau siswa terlalu banyak, mungkin ada nama-nama yang sama, Bapak Ibu bisa melakukan kode-kode tertentu, misalnya tahun masuk atau kelas dan lain sebagainya. Gitu Pak Ahmad Agung Fahruri. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, apakah beli domain itu akan mendapatkan cPanel-nya sekalian? Beli domain otomatis akan mendapatkan dashboard kelola DNS Bapak, bedakan dengan cPanel. cPanel itu biasanya melekat pada pembelian hosting, mohon dibedakan ya. Domain sama hosting berbeda ya. Kalau domain itu sebatas alamat websitenya saja, tapi kalau menaruh semua berkasnya website itu di hosting, begitu Bapak Ibu, itu baru ada cPanel-nya. Nah, dengan Bapak Ibu beli domain itu sudah bisa digunakan untuk deploy Office 365. Karena hanya butuh kelola DNS saja. Itu ya, sekalian menjawab tadi pertanyaan Bu Puji bahwa yang dibutuhkan adalah kelola DNS-nya. Link grup WA sudah kami share, monggo di scroll di menu chatting ya. Kemudian usulan dari Pak Yudi untuk diadakan lagi workshop ya menjadi admin website sekolah, monggo bisa ditampung dulu Pak. Kemudian saya mencoba masuk lagi. Saya membuat domain dengan singkatan nama sekolah, apakah bisa? Bisa Bapak selama belum digunakan. Ya, selama belum digunakan bisa dipakai domainnya ya. Misalkan SMP Negeri 1 Batu Retno disingkat SMPN1 Batu Retno juga bisa. Nah, kalau itu kami sarankan Bapak Ibu menggunakan domain yang mudah diketik dan mudah diingat orang, gitu ya. Itu Bapak Ibu, semua pertanyaan kita cek sudah dijawab dengan jelas. Dan kalau masih ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan melambaikan tangan. Tadi Pak, siapa yang tadi bertanya secara lisan gitu? Pak Rofi Febri, jadi bertanya secara lisan, kami persilakan menyalakan mikrofon. Baik, jadi Pak. Baik, saya ditanya Pak. Monggo silakan untuk Pak. Untuk mau menanyakan, untuk yang .go.id tadi gimana Pak? Saya belum cukup jelas itu apakah bisa atau tidak. Okay. Soalnya itu menggunakan ya, itu kan sudah ada yang di SMP ya, subdomainnya yang di SMP Negeri Semarang kan ada cPanel-nya. Nah, itu sudah ada Semarang Kota.go.id. Nah, itu apakah bisa? Baik, kalau GoID itu secara resmi punyanya lembaga pemerintah, betul ya Pak? Punyanya pemerintah, artinya sekolah kita domainnya itu menginduk, jadi hanya subdomain saja, ya atau tidak Pak? Misalkan nama sekolahnya .semarangkota tadi .go.id itu hanya subdomain, bukan domain Bapak. Dan sebatas yang kami ketahui itu tidak bisa digunakan untuk deploy Office 365. Saran kami ya Bapak, sekolahnya membeli domain khusus untuk Office 365-nya Pak. Sambil bisa dibayangkan kalau domainnya sedemikian panjangnya, misalkan bisa di ACC Microsoft kan juga akan terlalu panjang Bapak. SMPN berapa Semarang, .semarangkota.go.id kan terlalu panjang. Itu akan menyulitkan user juga.
Begitu Bapak, bisa diterima nggih, Siap. bisa dipahami ya. Iya Pak, makasih Pak Saran atas. kami nggih. Ya, saran kami beli domain saja kan murah, untuk 1 tahun hanya 60.000. Nanti kalau itu tidak dihubungkan ke website resmi, nanti solusinya seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, disusuli berkas yang Microsoft Word tadi untuk menunjukkan ke ini posisi sekolah atau resminya sekolah. Begitu Pak Rofi Febri Rusbianto. Iya Pak, cukup jelas sekali Pak. J, Mas Turun, bisa dimatikan mikrofonnya. Kami pantau lagi jika masih ada pertanyaan di menu chatting Bapak Ibu. Untuk Pak Ari Mukhlis, kalau sudah praktek seperti itu lanjut gabung di grup ya Pak. Tidak bisa kita seketika di menu chatting ini menjawab pertanyaan Bapak ya. Apakah jika sudah dideploy ada kemungkinan tidak disetujui? Tentu bisa Bapak. Maka pembuktian bahwa sekolah kita resmi terdaftar tadi secara nasional ini sangat diperlukan. Tadi sudah ditunjukkan Pak Wahyu cara menunjukkannya. Begitu Bapak Ibu untuk webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan silakan yang belum mengisi survei, tadi sudah dibagi surveinya oleh Pak Wahyu, link survei dan kode redeemnya. Kode redeem ini kalau Bapak Ibu masukkan dengan akun Office 365 di portal MEC, Bapak Ibu akan mendapatkan pengakuan dari Microsoft telah mengikuti webinar ini berupa poin yang akan muncul di transkrip Microsoft Educator Center. Saya ulang Bapak Ibu, silakan scroll ke atas kode redeemnya ya. Kode redeemnya sudah di-share oleh Pak Wahyu, bisa Bapak Ibu copy, masukkan di portal education.microsoft.com. Ada pertanyaan lisan mungkin terakhir dari Pak Ahmad Agung Fahruri, kami persilakan, monggo. Nyalakan mikrofonnya. Bagus, izin tanya Oke. Pak. Yang pertama, saya sudah deploy Office 365, namun di situ belum ada keterangan A1 for Education, tapi sudah ada disediakan 5.000 user untuk pengguna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira itu dari Microsoft itu bisa menerima akun kita sebagai akun sekolah itu tandanya seperti apa ya Pak? Seperti itu. Oke, sudah Pak? Sudah ya. Ini tadi dengan Pak Sinten? Pak Agung Fahruri. Oke Pak. Oke. Penitip Pak Agus, saya bergabung sebagai attendee pakai HP ini Pak Agus. Hanya untuk menjawab pertanyaan saja. Ya, ini Pak Wahyu sudah mendengar pertanyaan yang terakhir? Belum Pak, Dari Pak ulangi Ahmad pertanyaannya saja. Pak Agung diulang Pak. Yang pertama tadi saya sudah deploy akun Office 365, namun di situ belum ada keterangan A1 for Education, tapi bisa difasilitasi di situ 5.000 pengguna user seperti itu. Terus yang kedua, ciri-ciri jika deploy kita sudah sukses itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, untuk 5.000 akun yang diberikan dari Microsoft ini adalah program dalam mensukseskan PJJ saat pandemi ini. Jadi itu 5.000 akun itu trial Pak. Jadi hanya bisa digunakan untuk 6 bulan. Nah, bagaimana kita mendapatkan A1 Education itu biasanya ditandai dengan kita dihubungi dari pihak Microsoft. Bagaimana cara membuka atau meminta agar Microsoft menghubungi kita? Tadi sudah saya sampaikan di slide, yaitu dengan cara memasukkan lampiran Microsoft Word tadi ke bagian tiket atau membuka layanan itu Pak. Nah, nanti bisa dipelajari lagi di slide saya atau silahkan Bapak bergabung ke grup WA yang sudah dibuat oleh sang pengajar tadi agar kami bisa menyampaikan informasi terkait dengan teknis yang lebih detailnya. Intinya itu hanya trial 6 bulan gitu Pak. Untuk pengajuan saya sudah persyaratan sudah lengkap Bapak, berarti tinggal nunggu proses untuk dihubungi dari pihak Microsoft ya berarti? Ya, dipantau aja Pak emailnya Pak. Email yang kemarin digunakan untuk mendaftar itu selalu dipantau. Sehingga
kita tidak terlambat apabila dapat pemberitahuan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, Oke, terima kasih Pak Wahyu sudah bergabung dan menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Agung Fahruri, Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, baik lisan maupun di menu chatting, sambil kami cek terakhir kali Pak Wahyu di menu chat ya. Monggo Bapak Ibu, kode redeemnya sudah ditulis lagi di menu chatting, masukkan di link education.microsoft.com ya. Saya ketik manual education.microsoft.com di menu chatting, kode redeemnya dimasukkan dulu Bapak Ibu nggih. Kemudian jika masih ada kendala deploy, Bapak Ibu silakan gabung di grup WA khusus untuk asistensi ya, bantuan deploy Office 365 akan dibimbing oleh Pak Wahyu bersama kami. Monggo, menu chatting juga sudah menyediakan itu untuk bergabung di grup WA. Pak Wahyu mungkin closing statement, monggo sebelum kita akhiri, sudah hampir setengah 12. Oke, untuk mengakhiri Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam webinar ini yang diselenggarakan oleh sang pengajar. Mohon maaf dengan segala rendahan hati, saya mohon maaf sekali lagi dengan sangat karena kendala sinyal yang di sekolah ini menghambat saya untuk maksimal dalam menyampaikan materi maupun menunjukkan file-file yang seharusnya dimaksimalkan ataupun praktek langsung, sehingga keterbatasan ini saya harap tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu. File-file juga sudah saya lampirkan. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya, semoga layanan tersebut bisa Bapak Ibu nikmati di sekolah masing-masing dan berikan kemanfaatan jauh ke depan untuk anak didik kita. Gitu aja Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, mungkin Pak Agus bisa menambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas paparan yang luar biasa mengenai deploy Office 365, dan bukan hanya memaparkan secara teori Bapak Ibu, Pak Wahyu sanggup membimbing secara detail ya di grup WA. Monggo yang belum bergabung sudah ada di menu chatting. Silakan bergabung dengan catatan Bapak Ibu memang sungguh-sungguh akan melakukan deploy untuk sekolahnya. Sudah menyiapkan domain atau sudah berniat akan beli domain untuk deploy Office 365 di sekolahnya. Di menit ke-22 dari jam 11 ini Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, terutama kepada narasumber yang sudah berkenan berbagi ilmu hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya, mohon maaf atas berbagai kekurangan di kegiatan webinar kali ini. Semoga kegiatan hari ini menambah manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu nanti silakan tuliskan di menu chatting atau langsung saja gabung di grup WA yang sudah dibentuk. Kami dari sang pengajar, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.